Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Dewi Tanjung melaporkan Pak Lijon ke Badan Kehormatan DPR. Jadi sumber saya dari YouTube. Ya, Pak Lijon sering berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Terutama baru-baru ini Pak Lijon menuding pembubaran Forum Pembebasan Islam ini katanya merusak demokrasi Indonesia. Karena dianggapnya Forum Pembela Islam itu termasuk organisasi kemasyarakatan cukup baik dan dia berhak hidup di Indonesia ini. Jadi dengan dibubarkannya dia dianggap Pak Lijon adalah merusak demokrasi di Indonesia ini. Di samping itu juga dia pernah mengkritik daripada penurunan baliho Rizik Syihab yang dilakukan oleh Panglima Jaya, yaitu Dudung Abdul Rahman. Dia menuding supaya Dudung Abdul Rahman itu diganti saja, karena dia tugasnya sebagai pertahanan negara, bukan sebagai menurunkan baliho, sehingga perlu dia diganti saja. Tidak sesuai dengan tugasnya katanya. Itulah saya lihat tindakannya banyak sekali yang tidak sesuai dengan kehendak daripada pemerintah. Sepertinya perilaku Pak Lijon ini semuanya baik. Sepertinya semua perbuatan Jokowi tidak ada yang baik. Tetapi Pak Lijon ini menganggap dirinya itu kinerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik, dan semua perilaku perbuatan kebijakan daripada Presiden Joko Widodo tidak ada yang baik. Itulah yang saya lihat. Apalagi dia sebagai anggota DPR, seharusnya dia sejalan dengan Presiden Joko Widodo dalam mengatur kehidupan di negara ini. Apalagi dia hidup daripada anggota DPR digaji dari anggaran pemerintah, dan juga dia sebagai aparat negara seharusnya dia sejalan dengan kinerja daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Tetapi ternyata Pak Lijon ini perbuatannya sangat memalukan. Dia mengunggah video porno dan semua warga netizen di dunia maya sudah jelek namanya, padahal Pak Lijon wakil rakyat. Seharusnya langkahnya sejalan dengan Presiden Joko Widodo tersebut. Akibat video porno tersebut sudah menyeret nama semua anggota DPR, tercoreng nama baiknya hanya karena perilaku seorang Pak Lijon saja. Karena Pak Lijon ini mengunggah video tersebut adalah suatu perbuatan yang memalukan tuh, yang bejat moralnya. Karena dia seorang anggota DPR sebagai jabatan yang terhormat itu malah melihat video porno. Itu sangat bejat itu namanya. Dia sama juga dia membawa-bawa nama DPR, anggota DPR lainnya juga jadi jelek. Sehingga jadi jelek, jadi bejat lah. Dianggapnya semua anggota DPR tersebut seperti dirinya Pak Lijon tersebut. Akibat hal tersebut, Dewi Tanjung ini mungkin anggota DPR ini melaporkan Pak Lijon ke Badan Kehormatan DPR. BKD ini adalah menampung semua perbuatan-perbuatan anggota DPR yang sifatnya tidak baik. Jadi sehingga di sana laporannya. Dan juga ada selain Pak Lijon dilaporkan dari BKD, ada juga anggota masyarakat sudah melaporkan Pak Lijon ini ke polisi terkait dengan pengunggah video porno tersebut. Dan di sini saya mengingat banyaknya pihak-pihak yang tidak senang kepada Pak Lijon atas perbuatannya selaku anggota DPR, antara lain Presiden Jokowi. Tentu dia tidak senang sama Pak Lijon, walaupun Presiden Joko Widodo tidak memperlihatkannya kebenciannya terhadap Pak Lijon tersebut. Di samping itu juga masyarakat umum terkait dengan pembubaran FPI, pembubaran Forum Pembela Islam ini sangat didukung seluruh masyarakat Indonesia. Hanya Pak Lijon aja yang memprotesnya. Tidak baik katanya, itu merusak daripada demokrasi di Indonesia ini. Dan saya lihat demikian. Dan semua anggota DPR menjadi tercoreng namanya, dibuat oleh Pak Lijon ini, termasuk Dewi Tanjung ini, tercoreng namanya, sehingga dia mengadukan Pak Lijon ke
badan kehormatan daripada DPR. Mungkin supaya dia ambil sanksi administrasi. Harapan saya sebaiknya Pak Li Joni tarik diri secara wajar dari anggota DPR. Hanya kelihatannya hanya kehilangan jabatan di DPR saja, serta minta maaf atas kelakuannya selama ini. Daripada perkaranya diproses nanti di polisi yang ancaman pidananya sampai 10 tahun penjara, apalagi dia selama ini sudah pernah dilaporkan ke polisi, mungkin kalau nggak salah masalah Ratna Sarumpait yang memberikan informasi yang tidak benar kepada halayak ramai, dan juga masalah nyanyian, ada juga masalah nyanyian itu. Ada yang melaporkannya ke polisi. Saya khawatir selain nanti video porno ini diproses, dan juga perkara lama akan diungkap lagi, sehingga nanti bisa tua-tua di penjara dia itu. Dan harapan saya lebih baik dia menarik diri dan juga minta maaf atas kelakuannya tersebut, daripada nanti diproses perkaranya sampai ke pengadilan, dia bisa nanti meringkuk di penjara sampai 10 tahun lebih. Itu harapan saya, supaya dia menarik diri saja. Sekian dan terima kasih.